Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Riki Uco. Dan saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat datang kembali di Bicara Kopi Podcast yang sangat dinanti-nantikan. Ujar lu masih setia di Senin. Iya, lu kayaknya mempersiapkan banget ya. Lu potong rambut untuk video kali ini. Harusnya dari kemarin Pak, tapi belum nggak sempet. Ya akhirnya bisa hari ini Pak. Oke. Lu untuk episode kali ini. Episode kali ini, gue belum ngapa-ngapain. Gue tadi mau potong rambut, potongannya di rumah bos gue. Oke Jar, ini lu habis booster ya? Iya. Habis booster, Vaksin booster tadi pagi. Baru berasa pegelnya sekarang. Lumayan sih. lumayan deh. Agak sorean. Itu yang disuntikin berapa mili tuh? 5 juga tuh? Dia bilang 10. setengah dosis, bukan setengah mili ya, setengah Iya, dosis. setengah dosis, sorry. Nah itu, gua nggak tahu tuh berapa tuh, satu dosisnya berapa, setengah dosis, gua nggak ngerti tuh. Tapi dia bilang setengah. Oh, tetap booster itu. Dan itu akan bertahan berapa lama? Booster Gua itu. nggak nanya tuh. Pokoknya begitu gua datang, dia cuma bilang, ini Pfizer setengah dosis, udah. Cukup informatif untuk sampai situ. Oh iya. Nggak kan biar lu tahu bahwa pengeluaran lu di tahun ini berapa kali gitu kan. Ntar dia pakai semester atau pakai cawu mungkin, Pak. Iya bisa jadi. Per 3 bulan mau nggak mau ya lu harus booster terus. Seenggaknya Oh iya. Iya, pendengar kita tuh tahu gitu. Iya. Cukup Bisa informatif. jadi ya. Ini dalam 1 tahun 2023 bakal ini. Iya. Gua nggak tahu tuh, apakah setelah booster ada booster plus atau booster gimana? Gua nggak. Iya, bisa jadi gitu. Iya mungkin gitu. Itu nggak kayak imunisasi ya, sekali aja udah gitu kan. Zaman kecil gitu. Iya, kan ada juga Tahu ada juga. imunisasi yang sampai umur Iya 5 benar-benar. tahun. Soalnya waktu masih awal-awal COVID itu, gue dapet apa ya? Ya semacam vaksin lah ya, tapi memang untuk influenza. Ada tuh. Iya. Di awal-awal lah 2020 dan Ya itu biasa ada. maksudnya Itu segede juga ini. ya kalau kayak influenza kan juga sebentar, paling per 6 bulan ya kalau nggak salah. Atau per 3 bulan gitu ya? ya harus ini lagi. Bukan kayak cacar gitu, nggak kayak gitu ya. Enggak, Kecil. enggak. Sekali aja cek udah. Biar nggak Campak polio gitu ya kan, polio. Oke Pak, lo mau membawakan apa nih gitu? Gua nggak mau bawa apa ya. Karena gue bingung sebenarnya kalau mau bahas topik lama kayaknya itu tadi lu begitu ngomong topik lama dijadikan video gitu. Kok pas lihat baca-baca, itu kayaknya nggak ada yang menarik ya untuk dibahas 2 kali gitu. Ngomongin susu sama aja gitu. Iya. Tapi ada yang menarik nih kayaknya nih. Oh nggak ya, mesti dibawa nggak ya? Yang mana? Nggak apa-apa sih. Ini kita kan sebagai media partner juga gitu. Oh iya? Nggak harus sih. Enggak partner sih sebenarnya. Sebagai media kan kita harus memberikan informasi Iya, yang cukup benar. informatif. Dan terupdate sih harusnya. Harus terupdate harusnya. Gue kemarin habis di-tag Pak sama anak-anak gitu. Oke. Nggak tahu tuh ya rombongan siapa ya, aktif atau SKKF tuh jadi. Nggak tahu. Maksudnya kalau dibilang dua-duanya punya akun dan dua-duanya nggak di-tag gitu maksudnya. Iya juga. Ya logikanya kan gitu kan. Iya, bener. Dua-duanya punya ada akunnya tapi dua-duanya nggak di-tag. Iya betul. Mereka kayak ada bikin perkumpulan, terus kayak memang mau bikin eksibisi sih kayaknya ya. Mungkin dalam waktu dekat atau ya kita doain aja lah. Iya. Mudah-mudahan tahun ini ya. Karena memang pertama untuk tahun ini memang belum ada event. Betul. Event kopi ya kan maksudnya. Yang kedua, selama ini pun kalau ada event itu ya kalau menurut gue sih masih ya gitu-gitu doang gitu loh. Belum ada sesuatu yang entah lebih baru, lebih beda, lebih gede pun juga enggak gitu loh. Malah yang ada kalau gue ngeliatnya makin lama tuh makin kecil gitu Pak. Ya karena takut Pak. Karena itu apa PPKM dan lain-lain. Oh iya itu salah satunya Cuma juga. makanya kayaknya tahun 2022 ini jadi kayak awal bagi beberapa event-event itu akan muncul gitu. Oh iya, ini aja sekarang ini lagi di Bandung kan lagi COE. Ya, yang Aeropress. Satu Aeropress yang kedua yang COE itu Pak.
Oh, kayak, iya. kayak semacam cupping atau sekalian lelang, nggak ngerti gue tuh. Tapi intinya ada event itu. Makanya. Bandung lagi ada Lagi acara rame nih. SMBC kan. Iya. Kayaknya 2022 tuh lagi orang kayaknya sesuatu yang di keep di 2021, 2020, 2022 mau ini, tapi ternyata itu tadi aja vaksin booster, Pak. Iya. Palembang udah masuk PPKM level 2. Emang ya? Iya kan? Gue baca di Instagram. Ya, nah itu gue tuh sebenarnya semalam kan gue keluar tuh ke BKB. Oke, BKB kan. Ya gue janji sama temen gue kan. Nah, di situ geli banget di situ. ya dia kan dari luar, Pak. Dia kan dari luar kota tuh. Jadi dia pengen melihat seperti apa sih jembatan Ampera di malam hari gitu kan. Oke. Sayangnya ekspektasi dia tidak tersampaikan karena gelap lampu-lampunya entah kemana, tidak lagi banyak duta. Jangan dibahas itu, konfidensial. Udah banyak musuh kita. Ngomongin gak usah nambahin lagi, Pak. Yang lebih gede. Iya. Maaf. Nah, nanti masalah PPKM ya, masalah PPKM. Jadi ketika gue nggak salah tuh intinya di situ tersampaikan masalah PPKM. Nah, ketika masuk PPKM ada stok ya? Iya, sponsor main juga. Nah, jadi ketika ngomongin PPKM, tersebutlah masalah PPKM. Nah, gue bingung, emang kita lagi PPKM ya? Palembang ya? Iya. Gue ngerti tuh kalau misalnya kita mau ada, maksudnya mungkin di Jawa Bali ada PPKM. Kan sepertinya akan ada seperti itu. Ya. Nah, gue nggak tahu kalau Palembang. Karena di kantor gue pun sudah ada edarannya tuh bahwa untuk kantor menyesuaikan dengan ketentuan di daerah tempat terkait WFH-nya. Oke. Nah, lu jadi WFH lagi ya? Enggak, belum. Ya makanya gue bertanya-tanya PPKM kita ada nggak level berapa? Gitu. Ada. Nah, makanya pas gue makan tadi tadi malam di KFC itu jam 8 sama mereka udah close ya? Take away, mereka terima tapi take away, gitu. Artinya mereka nggak menyediakan lagi untuk di tempat jam 8. Ya. Jadi mereka tetap menerima tapi take away doang, gitu loh. Itu jam 8 ya, jam 8. Yes. Nah itu tadi aku baca memang kita masuk PPKM level 2, tapi secara informasi, gue sih sebagai yang punya kedai nggak ada. Ya belum kayak kemarin-kemarin lah ya gitu. Tapi emang jam 8 emang udah sepi sih. Iya. Si Dedi juga kemarin baru balik dari Lampung. Juga jam 8 kosong udah jalan. Karena memang sepi aja. Enggak, kayaknya karena itu tadi PPKM itu kayaknya. Karena dia kan cukup dekat sama Jakarta kali ya. Iya mungkin. Dan sekarang sebenarnya Palembang juga jadi dekat gitu loh. Iya juga ya, bener ya. Dengan Lampung, dengan Jakarta pun jadi dekat sebenarnya. Jadi kan? Nggak butuh 12 jam kan? Kan 12 jam gitu. Iya, tapi kalau buat informasi kayak kemarin kan dikasih selebaran apa segala macam. Iya, ini belum itu ya? Nggak ada, gua nggak dapet. Tapi memang kayaknya masyarakat tertib sih. Jadi jam 8 tuh udah nggak ada yang nongkrong. Di tempat lo. Gue banget itu begasin. Terus gue kemarin nanya orang TU di Unsri. Nah. Pas sebelum berita Omikron, dia bilang semester ini perkuliahan dimulai. Oh dimulai, oke. Begitu pas sudah naik, Luhut udah bilang, Jan, gue nanya lagi. Gue nggak nanya, dia langsung datengin gue pas ngopi sore-sore di balik dari kantor. Mas, katanya, kenapa? Gak jadi katanya tuh. Oh gitu. Ditunda lagi katanya tuh perkuliahan offline. Aduh, tatap muka dulu. Kami aja katanya ini kayaknya bakal WFH lagi, dia bilang gitu. Oh gitu. TU kan selama ini tetap ngantor di Sri. Oke, walaupun nggak ada tatap muka, mereka tetap ngantor. Iya, tetap ngantor, suruh berkas dan lain-lain. Nah, ini dia bilang katanya ditunda lagi dan itu tadi mereka mulai WFH lagi. Makanya itu selebaran yang nggak ada, cuma kayaknya semuanya orang sudah tertib ke situ semua. Tapi gue bingung juga sih. Mungkin lebih soft kali pendekatannya, Pak. Iya, mungkin sih pendekatannya lebih dan soft. orang sudah
Ya udah ngerti lah, udah berkali-kali kok gitu. Iya sih. Gue tuh sebenarnya pas melihat beberapa event yang ada di Instagram misalnya kayak di Bandung itu gue kayak ngerasa nggak, gue berpikirnya ini dikebut mumpung masih sempat gitu loh. Gue ada feeling seperti itu. MBC kan biasanya Desember, Pak. Oh iya ya. Tiba-tiba ada Januari. Oh, apa tuh? Ya jelas gue ngerasa. Saya kan akhir tahun. Kayak ini mumpung masih bisa nih. Ini gitu. udah mau tanda-tanda Omikron membuat kebijakan tertentu kan. Ini ya udah mumpung bisa digeber aja sekarang gitu loh. Sampai ya waktu MBC bikin Aeropress terus sekarang ada lagi terkait COE, berarti ini udah kayak ditumpuk banget. Iya, kesannya mumpung masih bisa hajar aja sekarang gitu. Jangan-jangan Jokowi juga dipercepat, Pak. Ya nggak sempet lah Pak gitu. Kalau misalnya mikir katanya mau dibilang Februari atau Maret puncaknya misalnya ya, kan dibilang pas Cap Gome pas Lebaran. Nggak sempet lagi. April udah Lebaran nih. April udah Lebaran bener Pak. Jadi ini agak-agak ini juga. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita misalnya di Palembang juga mau bikin event itu ya gue melihat apakah sekarang atau menunggu setelah itu ya. Tapi menunggu setelah itu tuh kan nggak ada gambaran kita juga nggak tahu gitu. Maksudnya ini memang aturan yang dibikin itu bisa seketika kan gitu. Banget ya, naik turun banget gitu. Iya, bisa dalam 24 jam tuh bisa berubah. Kayak sekarang pun misalnya nih di kantor gua tuh kan tanggal 1 libur ya? Tanggal merah ya? 1 apa nih? 1 Februari. Oh iya ya, gua. Iya, 1 Februari itu kan itunya apa? Imlek. Oh iya. Itu Selasa. 31-nya kan kejepit. Iya benar. Nah, jadi wajar dong kalau misalnya di kantor-kantor gue tuh banyak yang ngajuin cuti di tanggal 31 itu. Tapi masih depending semua. Oh iya, karena menunggu peraturannya gitu loh. Boleh nggak nih gitu? Antara boleh cuti atau enggak, atau boleh melakukan perjalanan atau tidak. Iya. Kalau perjalanan sih kemarin perjalanan keluar kota segala macam. Kakak ipar gue tuh dari Jakarta, lewat darat juga dari Jakarta. Dia itu ketat juga Pak. Dia mesti antigen jadi kalau kapal sekarang. Oh gitu. Pokoknya perjalanan lagi ketat-ketatnya lah sekarang. Tetap lagi ketat. Jadi dia, makanya gue bilang pagi banget berangkat. Ini juga belum berangkat dia bilang. Agak siang gitu bang. Dia bilang siang banget bilang. Mau nyari antigen dulu dia bilang gitu. Oke. Baru bisa jalan. Oh bang segitunya. Iya ternyata perjalanan lagi ketat-ketatnya, baik naik pesawat maupun naik kapal antar pulau ya. Berarti nih, ya kita kan ngomong ini sebagai gambaran bahwa ternyata bikin event sekarang tuh nggak sesimpel dulu gitu. Bener banget. Lu kan udah pengalaman nih bikin event gitu maksudnya. Artinya kan ini sesuatu yang beda nih pasti gitu kan. Pasti itu Pak. Lu paling dulu kalau gue dulu berpikir masalah paling utama tuh dana. Kalau dulu kan gimana lah, atau misal ya gimana biar barang ini jadi. Sekarang itu kalaupun itu ada belum tentu bisa jadi gitu. Bener. Makanya kalaupun itu sudah terjadi, itu kita pas acara pun was-was masih ya tetap. Walaupun entah itu apa ibaratnya ya, walaupun nggak ada PPKM atau ada PPKM tuh kita tetap cemas Pak. Dalam arti ini bakal dibubarin atau enggak, ini bakal chaos atau enggak. Kalaupun misalnya hari itu berjalan lancar, kita juga ada semacam pemikiran ini ada dampak ikutannya nggak setelahnya gitu. Iya benar. Kalau misalnya kita ngomongin kayak dulu menimbulkan klaster baru kan, sampai situ kan kadang mikirnya ya sampai ke situ gitu kan. Jadi kadang. Tapi pertanyaan gue tuh satu cuma Pak. Itu tadi kita kemarin pernah bahas bahwa Spider-Man tuh lu bilang seperti titik balik di mana orang-orang tuh pada keluar tuh. Oke. Tapi kalau gue bilang karena gue punya sudut pandang berbeda dari temen gue rasa itu karena kita memilih. Nah, event eksibisi kayak gitu, kira-kira kalau di sekarang itu bakal rame apa enggak Pak? Karena gue berpikir secara psikologis itu tadi Pak. Karena ada sebagian orang yang menganggap bahwa acara itu memang bagus, memang wah, tapi mungkin gue nggak harus ke situ. Oke. Itu loh gitu. Nah, kalau menurut gue, anggaplah ini bisa terlaksana, Pak ya. Maksudnya dalam artian masalah regulasi ya. Kita nggak ngomong masalah panitia atau pesertanya. Kita ngomong ini terlaksana.
Kalau gue menilai, tapi kita harus ingat Pak, kita harus balik lagi bahwa ketika kita ngomongin sebuah event kopi, ada dua kan sebenarnya targetannya, orang yang into banget sama kopi sama masyarakat umum. Betul. Nah, kita kan sudah pengalaman bertahun-tahun, lu juga pasti pengalaman bahwa semua acara kopi itu selama ini yang ketarik tuh cuman yang orang-orang di kopi. Segmented lah ya. Segmented. Terutama di Palembang ya, kita ngomong di Iya, Palembang. Itu segmented banget. Belum ada yang bisa menghadirkan Betul. orang itu bisa datang gitu. Nah, kalau misalnya lu tanya gue, ini adalah event pertama di 2022 dan kalau ini bisa jadi event besar, mungkin ini adalah event terbesar setelah pandemi lah kita bilang ya, ditetapkan 2020. Kalau menurut gue, orang akan memilih untuk hadir dengan catatan, Mbak. Ini bakal jadi pertaruhan bahwa ya kayak itu tadi kan, kalau gue sudah memilih untuk datang, ini akan jadi barometer buat gue apakah event-event selanjutnya gue layak untuk dalam tanda kutip berkorban lebih untuk datang lah minimal. Kalau misalnya begitu datang, ya gini masih gini-gini aja gitu lah, nggak atau oh gini gitu kan, nggak ada sesuatu yang membuat excitement banget, mereka merasa event-event selanjutnya itu nggak worth it untuk dikunjungi gitu loh. Jadi tetap ada ya itu begitu banyak film yang dikeluarin di akhir 2021 awal 2022, orang akan memilih nih yang mana ya sampai akhirnya oke, ini yang paling layak lah untuk gue keluar, bukan cuma soal duit tapi gue keluar mungkin bawa anak gue yang mana itu juga bentuk lain dari sebuah pertaruhan kan. Dan lu akan berpikir, oke, film ini sudah oke. Film selanjutnya yang mana ya yang lebih layak lagi, untuk yang senilai dengan ini gitu loh. Ah, film yang ini nanti aja lah nunggu di mana gitu kan, Netflix atau apa. Atau di segala macam. Sampai akhirnya lu menemukan yang lain yang lebih layak gitu loh. Karena lu udah punya pembanding nih. Tapi di satu sisi ketika lu di awal sudah punya keinginan untuk mencari baseline-nya dulu. Lu mungkin menentukan bahwa baseline-nya adalah Spider-Man misalnya. Iya. Orang lain mungkin Eternal misalnya gitu ya kan. Atau Shang-Chi gitu, atau Matrix. Atau apa lagi? Kingsman, Batman mungkin, Pattinson. Oh iya, yang gitu akan kan. hadir bulan depan kan. Oh jadi ya nggak mundur lagi ya? Mudah-mudahan ya. Sudah ada trailernya ya. Nah, itu aja sebenarnya sama sebenarnya dengan event yang akan hadir ini misalnya. Oke. Orang, gue sih kalau misalnya ini secara masif digembar-gemborkan, akan memunculkan antusiasme. Orang akan, oke nih, gue datang. Tapi itu tadi PR-nya, kalau lu melakukan itu salah, kejegal sedikit aja. Iya. Kalau treatmentnya nggak pas, itu akan berdampak ke sepanjang 2022, setidaknya sepanjang pandemi. Ya, sepanjang sampai misalnya kayak Boris Johnson dengan rambut gue lucu banget ya video itu. Itu siapa sih? Tapi ya udah. Setiap orang. Nah itu. Ya, di itu. Ada bertaruhannya. Terus itu apa ya kalau gue bilang ya? Ya gue nggak tahu ya, coba maksudnya apa ya? Gue nggak ngerti dalam artian gini. Yang jadi masalah adalah kayak kita kan udah lumayan sering mengunjungi event gitu ya, event-event di luar gitu. Yang mereka tuh kayak memang punya tujuan, abis tuh kan beberapa orang tuh nggak bisa kita samain kayak kita gitu loh, memandang dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Kita kan ketika di event itu kan kita ngelihat bahwa orangnya siapa yang datang. Iya. Terus itu isinya apa aja. Terus kenapa orang-orang mau datang dan kok ini bisa jadi kayak gini, itu kan berbeda gitu. Kita bukan, ya gue bilang kita datang bukan cuma sekedar pengen nyicip kopi. Iya, bukan. Ada experience lain yang ternyata bisa kita rekam gitu. Oh ini gitu. Ini
ini bisa jadi hiburan banget gitu kan. Orang kan mungkin nggak berpikir seperti itu, Pak. Jadi ini sebenarnya sebagai catatan juga buat event-event yang bakal terjadi khususnya di Palembang. Iya. Ya karena kalau event lomba boot itu sebenarnya udah kapalan lah gitu. Kan kayak gitu-gitu. Iya, lomba terakhir juga kayaknya orang nggak Nah, lu begitu. belum cerita Pak soal lomba terakhir yang lu jurikan. Belum dibayar gue, Pak. Makanya Oh, makanya nggak dibahas ya. makanya gue males bahas. Gue belum dibayar, gue udah jadi sponsor, Pak. Sponsor jeans, tapi gue belum dibayar. Oke. Ya, kalau gue ngeliat itu aja, maksudnya gue kan udah lama nggak ngejuri, Pak. Oke. Karena katanya gue mahal, Pak. Dan habis itu Kayaknya bukan mahal di rupiahnya, Pak. Mahal di kos sosialnya. iya udah agak gimana gitu. Nah, terus? Pertama, gue nggak begitu banyak yang tahu yang main siapa aja itu pas di acara itu. Tapi gue inget yang juara 1 itu ternyata pernah ikut lomba di Lahat. Waktu gue ini ngejuri lomba di apa sih? Latte art ya? latihan sama P60. Oh, latte sama biskuit. Oke. 2 hari. Iya 2 hari. Hmm. Ternyata Rangga Brandly itu yang menang tuh, gue inget dia pernah ikutan lomba di Lahat. Lahat gue pernah ngejuri tuh. Ternyata dia ada ikut di situ. Oke. Orang sini? Orang Palembang? Orang Morenim. Oh, dia sampai ke Palembang ikut itu. Oke. Itu baru ingat juga, oh ini anak ini gue bilang di Magnum kemarin Lahat dia ikut. Terus acara itu gue udah lama nggak ngejuri, akhirnya gue ngejuri lagi. Ini yang beneran, Pak. Gue udah lama nggak ngejuri yang beneran. Ya emang. Kan udah lama kan off gitu. Nah, tapi dulu waktu gue masih ngejuri itu masih ada orang-orang yang lewat terus nanyain ini apa. Kadang-kadang iseng aja gitu. Pertanyaannya kadang-kadang konyol menurut gue. Ini mesin harganya berapa gitu. Oh gitu. Ini apa segala macam. Padahal itu buat lomba ya. Kadang-kadang buat lomba, tapi iya, ditanya oke. jikir kayak eksibisi gitu. Iya, Pak. Ini mesin ini gitu kayak ngejelasin spek gitu lah. Lu lagi ngapain di situ? Ya, Maksudnya pada waktu ditanya itu? Biasanya tanya itu biasanya lagi kalibrasi, Pak. Kalau misalnya latihan kan harus kalibrasi dulu. Oh, berarti lu nggak pernah ngerasain kayak gua kan? Apa? Lagi lomba, lagi nyeduh ditanyain orang kan? Oh, enggak. Enggak ada itu mah, di mana-mana juga. Itu ibarat orang lagi tinju terus ada penonton itu apa? Pitch invader ya? Oh, gimana caranya? Strategi. Oke. Karena udah digaplok gitu. Nah itu tuh nggak ada lagi. Waktu gue event terakhir kemarin yang di situ, bukan event terakhir sih, event gue kemarin yang di Transmart. Itu ini apa? Nggak ada lagi, nggak ada animo masyarakat yang sekedar lewatin nanya ini ada lomba apa sih, ini apa sih gitu. Nggak ada lagi. Nggak ada animo. Oke. Jadi yang datang itu tadi segmented banget, pasti ya barista aja. Om brewer ada nggak ya? Kayaknya ada sih. Iya, maksudnya orang yang udah tahu lah ya. Yang udah tahu lah, kayaknya kalau yang belum tahu kayaknya enggak. Gue dulu waktu pas pertama kali, gue pertama kali bikin acara yang V60 pertama 2015 itu Di BKB itu. Gue tahu, juri, lagi ngejuri, ada orang lewat, Pak. Juri ditanyain. Tanya apa? Di meja dari belakang. Ini lomba apa segala macam. Dia nanya, Pak. Orang awam nih, orang luar. Oh gitu. Sampai segitu animonya. Gue inget tuh. Rangga sama Bapak Pariwisata itu yang ditanya. Gua kan technical, ada satu technical. Head just technical gua. 2015 itu. Orang sampai segitu datengin meja juri, Pak. Dia nanya, ini apaan gitu, terus lomba kopi apa. Ya itu event pertama kan, kopi lomba championship pertama di Palembang, ya itulah. Dan itu V60 Filter. V60, Nah itu, animonya besar pada saat itu. Oke. Kalau produk yang di awal terus beberapa event kayak Sriwijaya Trodon, gua rasa kayaknya enggak sih, cuma pesertanya banyak aja. Jadi bawa timnya banyak dia. Jadi Sriwijaya Trodon tuh kalau menurut gue memang ya karena venue-nya sih. bener. Itu memang ya kayak lo nyewa tempat buat lomba doang sih gitu loh. Salahnya sih sebenarnya di situ. Cuma itulah yang paling murah available ya. Ya, jadi nggak bisa berharap ada orang random
datang nanya itu karena Iya, nggak mungkin karena ada yang bukan. seperti itu gitu di venue-nya. Tapi Sriwijaya Throwdown menurut gue termasuk yang sukses. Itu sama kayak Asli pak. oh, Kayak sebut. ICE terakhir dan yang berbarengannya itu. Oh, yang lu datang ya? Itu yang Iya. Raymond ya. Ya, yang Raymond ikut itu. Gue lupa nama tempatnya Midco itu ya. Pokoknya gue intinya itu memang tempat, kalau menurut gue itu memang tempat venue gitu loh. Venue. Jadi ketika lu datang memang harus Iya, beda dengan niatnya waktu situ, gitu. Kuningan City itu benar-benar mall gitu kan. Yang lagi ada acara apa aja nih di sini gitu kan, orang datang. Oh gitu ya, lu mesti sengaja banget ke situ gitu loh. Ya walaupun mungkin masyarakat di sana tuh lebih aware ya, artinya serandom-randomnya mereka tuh masih bisa datang, masih mau datang gitu loh. Segimana-gimananya. Nah, kalau yang kayak kita di sini kan ya sampai gue tuh kehilangan antusiasme untuk datang di acara-acara event-event kita kan karena template banget, Pak. ya gitu. Tidak ada excitement yang timbul ya gitu. Kenapa gue bilang gitu juga karena gue tidak melihat ada excitement juga di kedai-kedai kopi masalahnya. Maksudnya gimana tuh? Loh, kalau lu misalnya lu bilang ada excitement di 2015, kan kita bisa ngelihat seperti apa bentuk excitement orang terhadap kedai kopi atau di kedai kopi 2016. Bentuk buminya kan beda. Iya benar-benar. Itu loh. Orang mungkin katakanlah aneh dengan cara menjadi V60 ketika lo bikin lomba, kan sama dengan apa yang terjadi di sepanjang 2016 itu ketika orang ke kedai kopi. Ya, kan? Ada excitement seperti itu, ada experience juga yang ditawarkan seperti itu. Sekarang kan orang datang pesan selesai gitu loh. Apa nggak ada curiosity-nya lagi orang untuk datang di kedai kopi? Apalagi kalau kita ngomongin sebuah event.